buat kebun di bapnan kami gatung hidup kami mulai kami do matanggo di kami gatung sempulano ku jamu ada greedy ya minjem caci tuan je penghasilan ku di benmuat kami uyap penghasilan kan ku uang kami binai gai anu ku sekolah ku teu yo doi pat do kuliah do ni di bab do ne biaya ne. Assalamualaikum. Gini Pak, saya mau nanya, Pak Faisalnya ada? Pak Bos, dari kemarin Pak. Ke Jakarta ya? Kalau untuk mewakili Pak Faisal, ada nggak Pak? Iya, Ada ya? Langsung, oke. Yang jelas kami dari pihak perusahaan PT Mega Power Dairy tidak akan merugikan masyarakat. Seandainya dia kena dampak sejengkal pun, itu tetap kami proses, kira-kira seperti itu Pak. Ini tanah Bu Wati ini suratnya sampai ke kelurahan itu belum sampai. Nah, berkasnya. Masuk ya? Nah, kalau mencah masuk, berkasnya mengikut. Jalan kami ke kebun ini harus merangkak ke bawah polong. Kalau dulu kami hanya melintas melenggang aja. Kalau sekarang harus menunduk. Kadang-kadang ini air penuh bawah ini. Bapak bisa lihat di bawah ini. Kalau dulu saya ke kebun, saya nggak masuk, saya nggak merangkak. Kalau sekarang saya dengan keterbatasan fisik, sangat susah saya mau ke kebun. Apalagi polong ini kan di atas tanah. Seharusnya polong ini bukan kayak gini, tertanam di tanah. Kalau memang kayak gini aku keberatan. Gimana saya? Sementara jarak dari sini ke kebun saya masih jauh. Mau keluar, mau mengeluarkan hasil bumi, hasil dari kebun, itu nggak bisa lagi. Contohnya mau jangankan bawa hasil kebun, bawa kayu untuk masak aja, itu sangat-sangat susah. Itu semua sebab gara-gara PT Mega Power. Bawa barang nih Pak harus lempar ke sebelah sini dulu. Misalnya bawa kayu, bawa pisang, apa segala macam hasil dari kebun dari dalam, harus dibanting lewat sini dulu. Begitulah nasib kami semenjak PT ini berdiri. Kalau dulu enggak, hanya ikut apa tuh pakai karung ditaruh atas kepala bisa, gendong bisa. Jadi yang susahnya kan kami petani yang di dalam ini Pak. Harapan kuyo maga Mega Power ni tulung ba tanggapan jano do bun kemi bab do usaha hidup kemi nggak di bab penghasilan kemi cia bino ai kemerjo di jano ka kemi yo luak mata cuci ami ba Kiri kanan polong ini ada jalan. Jadi tanah masyarakat yang di dalam ini hidup gitu. Kalau sekarang ini mati nih Pak. Gitu ya. Nah inilah Pak tanah yang punya Ayuwati
sebatas dari Pinang itu terus ke Pinang sana. Sedangkan tanah yang sebelah sana itu ada tanggapan atau ada pengukuran dari Mega Power. Sedangkan Ayuwati ini nggak ada tanggapan sama sekali. Inilah Pak, jalan awal-awal perusahaan ini untuk membangun PT Mega Power ini dia numpang lewat jalan ini nih Pak. Tapi ternyata sekarang jalan ini kan sudah longsor ke bawah nih Pak. Dan kedalaman 75 meter lebih rasanya ini. Bapak bisa lihat sendiri. Tadi kita sudah lihat sama-sama gimana kondisi longsor di lahan kami. Gimana untuk kedepannya? Untuk orang tua saya garap kebun itu, lahan itu, sekarang nggak berani lagi. Masalahnya tiap tahun longsor itu makin melebar. Semakin lama kelamaan lahan ini bakal habis. Bakal rata sama air ke tahun bawah tuh. Contohnya jangankan bawa hasil kebun, bawa kayu untuk masak aja itu sangat-sangat susah. Untuk kami menggarap lahan itu, kurasa itu nyawa taruhan. Sebab longsor itu kedalaman berkisar 75 meter. Kalau kami mengharuskan kerja di situ, kami takut nanti nyawa kami yang melayang. Kesalahan tanah gaek yang kena longsor dampak dari PT Mega Power. Saya pribadi, beliau selaku orang tua saya, dan saya akan memperjuangkan gimana caranya tanah tersebut ada solusi dari pihak PT. Kita siap, oke siap. Itu coba matikan, tolong non produksi dulu 1 tahun PT Mega Power PT Mega Power ini. Kalau memang longsor atau bisa produksi, berarti murni istilahnya kejadian alam, kejadian tidak tahu ya. Cuma kita minta 1 tahun Mega Power tidak produksi.